Saat ini ribuan massa ini masih bertahan dan menyuarakan orasinya untuk menuntut pemerintah atau meminta terhadap pemerintah agar menaikkan UMK di Kabupaten Bekasi ini. Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selamat malam pemirsa, sudah 2 pekan ini berlangsung demo buruh, bahkan mogok kerja juga di beberapa kota di Indonesia. Sebagian aktivitas produksi di pabrik juga terhenti. Tuntutan buruh adalah menaikkan upah yang lebih tinggi daripada upah yang diputuskan oleh forum tripartit yang isinya adalah buruh, pengusaha, dan pemerintah. Di tengah melemahnya ekonomi Indonesia di akhir tahun 2023 ini mungkin seharusnya buruh, pengusaha, dan pemerintah lebih cerdas dalam membuat perhitungan upah. Namun faktanya situasi buntu soal upah ini selalu terjadi setiap akhir tahun ketika upah baru tahun berikutnya ditentukan oleh pemerintah. Saat ini kita memasuki masa kampanye pemirsa dan juga menjelang debat Capres dan Cawapres. Kita akan coba tanyakan, kita akan coba tantang 3 tim pemenangan Capres dalam Pilpres 2024 untuk mengurai benang kusut upah buruh ini. Bisakah ketiga kandidat presiden menawarkan jalan keluar yang membuat buruh dan pengusaha sama-sama tersenyum lebar? Namun sebelumnya kita akan lihat dulu akar penyebab aksi demo besar-besaran dan mogok kerja buruh 2 pekan terakhir. Kita lihat bahwa mogok buruh di 2 pekan terakhir terutama adalah menuntut kenaikan upah. Kita melihat sumber dari medcom.id memperlihatkan bahwa rata-rata buruh yang berdemo di sekian kota di Indonesia meminta kenaikan upah 15% di tahun 2024. Ini jumlah yang besar dan kita melihat bahwa mogok nasional buruh di 2023 ini memperlihatkan karena ada keputusan-keputusan yang berbeda di antara pemerintah di level kota dan kabupaten dengan pemerintah di level provinsi. Ini adalah contoh di Jawa Barat. Usulan pemerintah Kota Bandung mengusulkan UMK 2024 naik 17%, sementara Pemprov Jabar yang ada di atas tentunya pemerintah Kota Bandung memutuskan menaikkannya 3,9%. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan kenaikan 14%, diputuskan oleh Pemprov Jabar 1,59%. Lalu pemerintah Kabupaten Karawang mengusulkan naik 13%, sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan naik hampir 2% atau 1,6%. Kita melihat juga bagaimana mogok nasional buruh 2023 ini meminta kenaikan UMK di Jawa 2024. Memang kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang minta naik banyak karena memang UMK-nya relatif rendah. Kalau kita lihat angka yang cukup besar 7,27% di daerah istimewa Yogyakarta dan di Jawa Tengah adalah 7,85%. Ini lebih tinggi daripada Jakarta yang naiknya 3,3%, Banten 3,39% dan Jawa Barat yang 3,92% karena memang UMK-nya sudah relatif lebih tinggi dibandingkan Jogja dan Jawa Tengah. Kita lihat bagaimana sih sebetulnya penghitungan kenaikan upah buruh. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian juga dijabarkan dalam Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2022 mengatakan bahwa kenaikan atau pertambahan upah buruh harus berdasarkan angka inflasi, kemudian juga pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Dan yang dicatatkan bahwa kenaikan ini tidak boleh lebih dari 10%. Pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu? Kita akan bahas di dalam Economic Challenges yang pada malam ini diberi judul Mogok Buruh di Masa Keruh. Dan pemirsa, malam ini telah hadir di studio Metro TV 4 orang narasumber yang akan membahas bagaimana demo buruh di masa keruh ini. Yang pertama adalah saya perkenalkan yang paling netral dulu,
karena di sebelah ujung kanan saya adalah ekonom yang seorang Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat malam. Selamat malam, kabar Bang. Sehat-sehat ya. Dan kemudian ini berdasarkan urutan atau tidak urutan tentunya. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah juru bicara tim Amin, Zulfikar Amir. Mas Zulfikar, selamat malam. Selamat malam Bang Leonard. Kemudian juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Erwin Aksa. Mas Erwin, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Eli Rosita Silaban. Bu Eli, selamat malam. Malam. Horas. Horas. Oke, saya ingin langsung bertanya dulu sesuai dengan nomor urut. Saya akan bertanya ke Pak Zulfikar Amir. Pak Zulfikar, kalau kita melihat ada demo buruh, sebetulnya apakah memang demo buruh itu sesuatu yang bisa ditolerir, bisa diterima oleh tim Amin, atau bagaimana pandangannya terhadap demo buruh? Oke, pertama-tama kita harus melihat konteks sosiologis dari hubungan antara buruh dan pekerja di dalam masyarakat Indonesia. Ada dua kondisi yang perlu kita catat. Pertama, bahwa Indonesia itu adalah negara demokratis. Masyarakat yang sudah menikmati sistem demokrasi. Di sisi lain, masyarakat atau bangsa Indonesia itu sebenarnya secara ekonomi masih berada pada level kelas menengah. Artinya perlu upaya-upaya supaya dia naik terus. Nah, dua ini adalah faktor yang membentuk perilaku dari buruh di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sejarah 100 tahun gerakan buruh, kita bisa melihat korelasi antara gerakan buruh dan industrialisasi. Mulai dari Eropa, Amerika Serikat, Asia, dan kemudian masuk ke Asia Tenggara. Dan kita bisa melihat satu fakta bahwa tidak ada negara industri yang bisa maju ketika buruhnya tidak sejahtera. Jadi kesejahteraan buruh itu adalah salah satu kunci yang menentukan bagaimana industrialisasi itu bisa berkembang dengan pesat. Dan karena itu kita melihat bahwa sebenarnya buruh ini tidak seharusnya dilihat semata sebagai alat produksi, tapi dia sebagai investasi, sebagai partner di dalam proses produksi. Caranya demo buruh dan kemudian diikuti dengan mogok. Tim Amin setuju atau tidak dengan itu? Ini adalah mekanisme demokratis yang terjadi di negara-negara seperti Inggris, Australia, Jerman, dan sebagainya. Dan kita tidak bisa melarang karena mereka punya hak untuk menyuarakan aspirasi ekonomi politik mereka. Dan demo dan mogok itu adalah instrumen social power yang mereka miliki, yang kemudian dipakai untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka atas kebijakan pemerintah. Baik, saya ingin bertanya ke Mas Erwin. Mas Erwin, tentunya Anda sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, ada juga sikap terhadap kepentingan buruh, terutama terkait dengan demo dan mogok. Anda juga seorang pengusaha, mungkin itu akan mempengaruhi pandangan Anda. Seperti apa? Bagi Prabowo Gibran, kita ingin membawa keadilan. Membawa keadilan? Ingin membawa pemerataan, ingin membawa keberpihakan. Sehingga yang ingin kita bawa adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi jalan ketiga, ekonomi tengah, ekonomi menggabungkan antara kapitalis dan sosialis. Sehingga kita harus berbicara tentang bagaimana kita menaikkan pendapatan negara dan kemudian memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Sehingga dalam hal ini kita berbicara buruh, tadi berbicara demokrasi, kita berbicara tentang bagaimana sikap daripada pekerja. Ya, kalau buruh barangkali terlalu di bawah diksinya ya, pekerja, karena kita golongan pekerja, sehingga mereka punya hak yang harus dilindungi. Mereka punya juga persoalan yang mereka sedang butuhkan, yaitu masalah perut. Sehingga frase saya mengatakan ini masalah perut, Bung. Gitu. Jadi mogok, demo dulu, itu disetujui, diterima, mogoknya seperti apa? Kalau pandangan Prabowo Gibran? Menurut saya ini masalah keadilan kan. Mereka merasakan ada ketidakadilan. Sehingga mereka merasa bahwa ada ketidakadilan, ada kepentingan pelaku usaha di sini yang ingin membayar upah yang rendah. Di satu sisi mereka merasa ini pelaku usaha untungnya tinggi. Jadi maaf, ini saya mau pertajam lagi sedikit.
tengahnya itu seperti apa, Mas Erwin? Mas Erwin kan seorang pengusaha juga ya. Biasanya kan kalau buruh tuh selalu ingin naik setinggi-tingginya, sementara pengusaha ingin seefisien-efisiennya. Oh pasti. Itu karena begini, dalam filsafat ekonomi yang kami ingin bawa, di mana ekonomi Pancasila, ekonomi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana kita harus berbicara, kita harus adil. Kalau pelaku usahanya untungnya banyak, tentunya mereka harus bayar gajinya. Berarti setuju dengan demo dan mogok buruh disetujui? Mogok itu aksi karena ada ketidakadilan. Ya, demo itu ada aksi karena ketidakadilan yang mereka rasakan. Karena mereka butuh belanja karena perut mereka lagi kosong. Baik. Jadi saya boleh simpulkan setuju dengan demo dan mogok demokrasi. buruh? Masa kita harus larang demokrasi? Baik. Terima kasih Mas Erwin. Bu Eli, ini menarik juga karena pas betul dari tim yang berbeda. Kalau Mas Erwin juga adalah pengusaha, Bu Eli adalah bagian dari aktivis buruh ya. Pertanyaannya adalah kalau untuk tim Ganjar Mahfud, pandangannya terhadap demo buruh dan mogok itu apakah serta-merta diiyakan atau seperti apa? Ya, pada dasarnya kenapa buruh itu melakukan demonstrasi dan mogok, mereka punya hitung-hitungan dan alasan ya. Jadi bukan semata-mata karena kita melihat kenaikan segini langsung, oke, kita mogok, kita punya data, kita punya hitung-hitungan, ada komponen upah yang kita lakukan di pasar-pasar. Lalu kita melihat ketidakadilan misalnya, ada bahkan kenaikan itu hanya 14.000, 60.000 misalnya. Di mana sih kemanusiaannya gitu kalau kita Maksudnya melihat. nominal ya, rupiahnya. Iya, nominal tambahnya gitu. Nah, itu bukan kenaikan, tapi itu penyesuaian karena harga-harga yang lain kan akan naik, misalnya kontrakan, BBM segala macam. Nah, memang kalau pemerintah atau pengusaha mengatakan ada krisis global yang menimpa Indonesia, kami melihat di manufaktur terutama itu mereka masih lembur kok. Jadi mana sebenarnya dampak yang dibawa krisis global itu? Mungkin gitu. karena industrinya berbeda-beda sifatnya atau yang dihadapinya ada yang ekspor, ada yang dalam negeri. Iya, tapi misalnya tidak separah yang dikatakan oleh pemerintah dan pengusaha gitu. Karena buruh juga misalnya kita juga tidak boleh dianggap bodoh karena hanya tadi kan bilang nuntut setinggi-tinggi, tidak. Kita terukur kok misalnya. Tapi tidak adil misalnya kalau sekarang kan ada penghitungan upah itu, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa-alfa ini belum pernah dikenal di Indonesia gitu, entah siapa. Isinya apa? Isinya apa gitu. Jadi itu yang membuat kita menolak sehingga memang supaya didengar kita harus demo. Tim gitu. Ganjar Mahfud berarti menyetujui demo? Harus menyetujui. Kalau karena untuk mogoknya seperti apa? Mogok sebenarnya gini, mogok itu dilakukan kalau semua hal yang kita lakukan sudah tidak didengar ya. Jadi misalnya demonstrasi kan ya. Maksudnya itu jalan terakhir? Iyalah, jalan terakhir lah. Misalnya ada kan teman-teman kita hargai yang mau menutup pabrik atau segala macam gitu. Nah, tapi misalnya tidak akan terjadi demonstrasi atau mogok kalau kita didengar. Jadi biasanya kan pemerintah atau pengusaha memutuskan sendiri misalnya, sementara buruh tidak dengar. Jadi di sanalah mereka hadir. Seharusnya kita harus lawan ini dengan cara demonstrasi dan mogok. Jadi kalau untuk tim Ganjar Mahfud mogok demo Ya, karena saya berasal dari aktivis, memang saya harus pastikan kepada beliau berdua, Pak Mahfud dan Pak Ganjar harus menerima itu supaya kita didengar. Jadi jangan alasan serikat buruh itu hanya untuk gagah-gagahan, tapi kalau Anda tidak mendengar kami harus melakukan mogok atau demonstrasi. Terima kasih Bu Eli. Mas Tauhid, ini kan menjadi masalah yang klasik ya. Dan lucunya ini jadi semacam musim buah begitu kan, kalau udah mulai musim hujan, ada musim mangga, ini musim demo, dan kemudian nanti mogok. Kalau Anda lihat sebetulnya kondisi Indonesia, ini kan jadi mirip semua ya pandangan dari tiga tim. Itu yang sebenarnya benar itu seperti apa? Apakah memang komunikasi itu harus dalam tanda petik dipaksakan dengan demo dan kemudian mogok? Atau sebenarnya ada cara lain? Ya, kalau kita mengacu negara-negara pasar sosial ya, terutama di Eropa, biasanya memang kelompok buruhnya cukup kuat ya dalam parlemen. Serikat. Dan itu diwadahi begitu dalam mekanisme pengambilan keputusan. Nah, problemnya memang di kita setelah Undang-Undang Omnibus Law hadir, persoalan terutama upah ini kan otoritasnya pemerintah. Nah, ruang gerak buruh tidak ada sama sekali ya, termasuk dalam peraturan pemerintah yang terbaru ya, pengganti Permenaker yang tadi disebutkan begitu. Saya kira memang salah satu jalan memang
melakukan aksi demo gitu ya. Ya mungkin memang mogok jalan terakhir. Dan ini memang kita punya hari kesaktian kalau di buruh. 1 Mei Day, yang kedua adalah ketika pengumuman daripada kenaikan UMP ini diumumkan. Begitu. Mas Tauhid, ini 3 paslon sama-sama setuju dengan demo, sama-sama setuju dengan mogok. Ini kan artinya nanti pengusaha akan pusing nih, siapapun yang jadi presiden. Akhirnya kayaknya seakan-akan suara buruh saja yang didengarkan. Kalau Anda lihat ini bagus atau tidak untuk ekonomi kita setelah 2024 Pilpres? Sebenarnya dalam konteks tergantung pemerintah menetapkan kebijakan apa ya. Dalam posisi ini dengan lahirnya PP yang terbaru ya, itu sebenarnya melindungi juga pengusaha ya. Karena kenaikannya sudah sangat kecil begitu ya. Tahun lalu 3,5% ya on average begitu kenaikan upah. Sekarang mungkin di bawah itu begitu ya. Artinya dalam posisi kenaikan ini kita cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Tentu saja ini bagi pengusaha satu hal yang positif dari sisi kenaikan. Tentu saja tidak adil bagi buruh begitu. Tentu nggak mungkin langsung face to face antara pengusaha dan buruh karena tripartit ya, pemerintah harus ada di tengah begitu. Baik, terima kasih Mas Tauhid. Kita nanti akan lanjutkan dengan bagaimana konsep pengupahan. Karena ya seperti tadi, buruh ingin setinggi-tingginya dapatnya, pengusaha ingin seefisien-efisiennya. Bahkan kalau perlu jangan-jangan tidak usah bayar begitu. Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges, dan sekarang kita akan lihat dulu bagaimana konsep upah dari 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam visi misinya, pasangan Amin berjanji untuk mewujudkan upah berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan pemberi kerja. Nah, ini menarik, kalau adil begini kan bukan hanya buruh ya kayaknya ya, Pak Erwin Aksa, pengusaha pun kelihatannya setuju ya. Tadi ngomong keadilan dulu pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nah lalu kita lihat juga ini adalah konsep upah yang berikut dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam visi misinya tercantum janji semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup. Ini menarik ini, bagaimana buruh tidur tenang. Kalau buruhnya tidur nggak kerja, jangan-jangan nanti kita tanya ke Mas Erwin. Lalu kita lihat pasangan ketiga Ganjar Mahfud dalam visi misinya menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenaga kerjaan. Ini menarik karena artinya apa yang sesungguhnya konkretnya, nanti kita tanya ke Bu Eli. Tapi saya akan bertanya dulu kepada Pak Sulfikar dulu. Pak Sulfikar, kita melihat konsep seperti ini, adil itu kan bisa jadi relatif ya. Yang adil untuk saya belum tentu untuk Pak Sulfikar. Seperti apa adil versi buruh dan seperti apa versi Amin ini? Oke, kalau kita lihat sebenarnya namanya prinsip keadilan itu bisa diterapkan ke kelompok sosial yang berbeda dengan standar yang berbeda-beda pula. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang pekerja, kita bicara tentang 140 juta rakyat Indonesia, di mana 38%-nya itu adalah pekerja tetap yang bekerja di pabrik, karyawan dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kita bisa menggunakan standar yang relatif universal untuk kelompok pekerja skala besar ini. Dan ada satu rujukan yang mungkin bisa kita pakai, itu standar kebutuhan hidup layak. Jadi kita harus melihat misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan sekolah, pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan perumahan dan sebagainya. Jadi komponen-komponen inilah yang mestinya kita ukur secara cermat, di mana para pekerja dan pengusaha itu bertemu bersama-sama dan kemudian mendiskusikan kira-kira angkanya berapa untuk setiap komponen ini, dan kemudian berapa margin yang bisa diberikan ke pengusaha. Ya, prinsipnya adalah bagaimana supaya diskusi ini transparan. Pak Zulfikar, pekerja kan banyak asosiasi, banyak serikat. Pengusaha sih relatif ya seragam ya. Betul. Hanya ada 2 mungkin yang besar. Tapi pertanyaannya adalah, bisa mempertemukan keinginan buruh dengan keinginan pengusaha yang adil itu nanti di mana? Ya, itu tugas pemerintah, dan keadilan itu seperti saya bilang tadi adalah sebuah mekanisme yang
tidak hanya mengacu pada standar tertentu, tapi prosesnya juga harus adil. Jadi kita harus memberi ruang yang setara ke setiap kelompok supaya mereka merasa berpartisipasi di dalam menentukan itu, dan apapun keputusan itu mereka akan terima dengan setulusnya gitu. Itu pengertiannya adil ya untuk Amin. Saya ingin ke Mas Erin. Mas Erin, ini menarik tadi, buruh bisa tidur nyenyak. Padahal kan buruhnya harusnya kerja. Kalau kerja nggak boleh tidur. Artinya apa itu? Ini bagi pekerja yang paling penting kan perutnya terisi. Mereka punya tabungan, mereka bisa mensekolahkan anaknya, mereka bisa tinggal di tempat yang layak, mereka punya transportasi mereka serendah mungkin atau kalau perlu gratis. Sehingga kehadiran negara dalam hal ini, kita harus tahu bahwa middle class kita yang solid itu hanya 53 juta. Solid itu maksudnya sejahtera? Yang income, yang pengeluarannya ya antara $7,75 sampai $38. Itu yang kita katakan solid. Itu tidak butuh negara dalam hal ini. Ada 115 juta yang keluar dari kemiskinan, yang pengeluaran hariannya 3,7 sampai $7 sekian. Nah, ini masih butuh negara, butuh perumahan murah, butuh transportasi gratis, butuh kantin di pabrik-pabrik. Ya, mungkin yang demo ini mungkin yang labor intensif, mungkin karena bagi saya Bekasi, Karawang sudah didesain untuk industri-industri yang berbasis teknologi. Mas Erwin, saya mau kembali lagi tadi, jargon buruh bisa tidur nyenyak. Itu nanti pengusaha bisa tidur nyenyak juga atau yang tidur nyenyak buruh saja? Begini, yang harus kita hadapi adalah artificial intelligence. AI? Ini adalah ancaman utama. Ancaman berikutnya robot. Pabrik-pabrik hari ini sudah mulai mengkonversi robot, artificial intelligence. Jadi persaingan dari pekerja bukan hanya persaingan di antara pekerja, tetapi bersaing dengan artificial intelligence. Dengan teknologi? Dengan teknologi. Pabrik-pabrik yang dulu konvensional, sekarang sudah menggunakan robot. Contoh pabrik semen, saya ini pelaku semen, kami punya pengepakan, udah nggak pakai manusia. Lebih efisien. Sudah pakai robot semua. Tidak ada yang demo. Untuk taruh di karena robot nggak mungkin demo. Robot nggak pakai perasaan. Jadi kembali lagi, ini masalah perut. Kalau perut mereka terjaga, mereka punya tabungan, kita ingin menaikkan kelompok yang middle class yang belum solid. Mas Erwin, dijawab. Ke atas pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Yang tidur nyenyak itu buruh saja? Ya dua-duanya dong. Juga? Dua-duanya dong. Makanya kita di tengah tadi tuh. Kita bicara di tengah. Penyelesaiannya harus tengah. Ekonomi Pancasila selalu mencari solusi tengah. Ini Mas Zulfikar tersenyum menyeringai. Kenapa Mas? Apa ada yang tidak ada setuju atau ada cocok atau seperti apa? Boleh silakan. Enggak, kalau kita bicara tentang sistem industrialisasi di Indonesia, memang ada satu sektor di mana sistem otomasi itu menjadi sangat dominan dalam proses produksi, ya kan? Dan ini saya pikir wajar karena dia merupakan konsekuensi dari perubahan teknologi. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang industrial policy atau kebijakan industrial yang langsung berdampak pada jutaan rakyat Indonesia, kita harus bicara tentang sistem produksi di mana labor, pekerja-pekerja yang ada di Indonesia itu bisa terserap dengan baik. Gitu. Artinya sebenarnya mungkin diskusi kita sebaiknya diarahkan ke sana. Gitu. Bu Eli, tadi menarik karena konsep Ganjar Mahfud itu masih cukup normatif. Konkretnya itu seperti apa kalau Mas Erwin tadi mengatakan buruh tidur nyenyak. Pengusaha juga. Pengusaha juga, walaupun tidak dua-duanya dong. Walaupun tidak ditulis kan. Yang ditulis kan tadi buruh tidur nyenyak. Ya, pengusaha tidur nyenyak. Pabrik semen saya tidur nyenyak. Yang tidak tertulis juga ada pengusaha tidur nyenyak. Buru-buru di pabrik semen saya nggak ada demo. Penjelasan tambahan. Kalau Bu Eli bagaimana? Iya, jadi kita kan melihat sekarang yang terjadi ini di depan mata ya. Jadi memang kita bisa bicara soal penggantian robot, artificial intelligence segala macam. Tapi yang di hadapan kita ini kan nyata gitu. Jadi memang buruh juga tidak semata-mata misalnya biarlah pengusaha rugi, biarlah buruh beruntung, tidak. Tapi ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti menang, kami minta
dan ini adalah janji beliau bahwa semuanya harus diuntungkan, win-win solution. Jadi memang pengusaha harus untung juga, buruh juga harus untung, karena sebodoh-bodohnya buruh juga tidak akan mau mereka mengatakan yang penting kita demo, nanti upahnya naik tinggi-tinggi. Benar, memang masalah perut. Tapi masalah perut ini juga harus kita memintanya terukur. Makanya kami juga tidak minta-minta sampai besar 15% dengan semua kenaikan yang ada gitu. Karena menurut saya pertumbuhan upah yang tidak normal itu membawa krisis ekonomi dan daya beli buruh juga akan merendah. Jadi misalnya presiden yang akan datang nanti harus berani merevisi sebuah peraturan atau undang-undang yang memang berpihak ke semua mereka stakeholder yang memang menguntungkan, yang kami selalu sebut win-win solution. Merevisi undang-undang berarti undang-undang yang mana? Mungkin jangan-jangan Omnibus Law, saya tidak tahu ya. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita masih membicarakan terkait dengan buruh dan pengupahannya. Saya ingin kali ini membalik urutannya, bukan 1, 2, 3, tapi saya ingin dari 3 dulu. Saya ingin ke Bu Eli. Bu Eli, selama ini kan kita tahu bahwa penentuan buruh itu tripartit ya. Ada pengusaha, ada buruh, ada pemerintah. Ya. Ini sering aneh-aneh nih. Nanti biasanya sudah disepakati, tapi karena pilkada begitu, diubah lagi sama yang baru. Dan itu masalahnya ada banyak sih. Pertanyaannya, kalau menurut tim Ganjar Mahfud, apakah memang tripartit ini harus dipertahankan atau boleh atau bahkan harus diubah? Kalau menurut saya sih memang itu harus dipertahankan, Mas. Jadi dikembalikan kepada tupoksi masing-masing. Jadi kan itu tripartit itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan mereka hanya sebatas diundang legitimasi dan nanti keputusannya kan misalnya di satu pihak seperti itu. Jadi hanya misalnya Dewan Pengupahan Nasional, mereka hanya memberikan masukan, nanti kan presiden yang akan menentukan seperti itu. Nah, jadi mereka menganggap ya ngapain kami datang, hanya datang untuk legitimasi doang. Jadi tidak ada lagi artinya mereka memberikan masukan, karena itu sesuka hati pemerintah nanti akan menentukan. Nah, jadi kami berharap nanti dan Pak Ganjar juga berjanji bahwa nanti kalau mereka terpilih itu akan dikembalikan kepada tupoksi masing-masing dan itu akan dipertahankan tripartit itu. Dipertahankan tripartit kan akhirnya artinya apakah itu artinya kemudian akan dilanjutkan terus dalam tanda petik kisruh akhir tahun menjelang buruh, karena itu kan hasil dari tripartit. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang harus dipikirkan oleh para calon presiden. Kan sudah belajar puluhan tahun ini seperti sepak bola kan, misalnya Barcelona sama Real Madrid setiap tahun gitu. Nah, apakah yang harus seperti ini kita lakukan? Dulu ada PP 78 2015 yang mengatur tentang struktur dan skala upah dan tidak ada sanksi. Akhirnya itu 2015 sampai 2023 tidak dilakukan. Sekarang ada PP nomor 51 yang memang kami tahu itu tidak dikonsultasikan dengan buruh. Apakah memang seperti itu? Akhirnya diputuskan dan memang Menteri mengatakan pada saat itu ini akan menguntungkan buruh karena ada kenaikan. Ya, terjadilah kenaikan itu yang sedikit itu karena ada ALPA itu. ALPA ini nggak tahu kita menghitungnya dari mana gitu. Indeks tertentu. Karena misalnya ada kalau kenaikannya 0 nanti upahnya sesuai dengan tahun yang berjalan seperti itu. Jadi tugas kami, kenapa misalnya saya sebagai aktivis buruh, Mas, memilih beliau itu karena janji itu yang saya akan tagih gitu. Jadi kalau presiden calon-calon yang lain harus berani juga mengatakan seperti itu bahwa dikembalikan tupoksinya untuk tripartit. Saya tanya ke sebelahnya berarti, Mas Erwin, tripartit ini dipertahankan apa adanya as is atau harus ada yang diubah atau bahkan dihilangkan sama sekali? Tadi kan saya katakan kita adalah ekonomi jalan ketiga. Tadi kita bicara tripartit itu ada tiganya tuh. Ekonomi Pancasila itu negara harus hadir. Sehingga kita harus menjadi wasit. Jadi negara harus hadir dalam setiap yang menjadi sebuah persoalan. Jadi persoalan ekonomi, persoalan pengupahan, negara harus hadir. Makanya tadi bicara pilkada, karena mereka bicara negara harus hadir dalam setiap hal.
Negara harus hadir untuk memberikan perumahan murah, rusunawa, rusunami murah. Negara harus hadir memberikan transportasi murah. Negara harus hadir memberikan air bersih. Negara harus hadir mengolah air limbahnya. Negara harus hadir untuk mengolah sampahnya. Negara harus hadir untuk menciptakan bagaimana keadilan. Baik. Jadi itu esensi negara. Tripartit sama sekali akan dilanjutkan, tidak ada perubahan sama sekali. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi ketiga, jalan ketiga. Kami ingin agar supaya ada wasit di sini, sehingga negara ini adalah wasitnya. Kalau kita lihat tadi ada grafis yang sempat saya sampaikan, Mas Erwin. Itu kan ada usulan dari pemerintah kota kabupaten yang kemudian berbeda dengan pemerintahan di atasnya. Itu kan yang sebagian buruh juga melihat, loh ini tidak membela kepentingan buruh. Ini kan tripartit juga. Yang seperti itu akan dilanjutkan? Harus dong. Kan kalau nasional kan melihatnya makro. Ya, kemudian ada provinsi. Mikro, ada super mikro namanya kota kabupaten. Jadi kunci di sini ada pemerataan. Jangan pembangunannya hanya di Bekasi dan Kerawang. Jabodetabek lah. Tetapi bagaimana pembangunannya juga ke Jawa Tengah. Bagaimana pembangunannya juga ke Sulawesi. Bagaimana pembangunannya juga ke Sumatera. Jadi tripartit akan tetap dipertahankan ya? Iya, jalan ketiga. Terima kasih. Kalau Pak Sulfikar, seperti apa konsep forum tripartit ini? Jadi tripartit ini bukan sekedar sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia merupakan core dari industrialized society. Inti dari masyarakat industri, ya itu yang bisa kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya. Kecuali Cina tapi ya, karena itu kan negara komunis. Totaliter ya. Cina dan Vietnam, pekerjaannya dikuasai oleh negara. Tapi di Indonesia saya pikir tripartit ini harus diperkuat. Dan ini sebenarnya sangat relevan dengan program reindustrialisasi dari Paslon Amin, di mana kita akan mencoba menaikkan kontribusi sektor industri manufaktur sampai 25%. Sekarang kan angkanya sekitar 18%. Dan karena itu hubungan antara buruh dan pengusaha itu harus dinamis, ya kan, harus transparan dan butuh kolaborasi. Nah, kata kuncinya di sini adalah kolaborasi. Jadi tripartit itu baru bisa jalan ketika ada kolaborasi dari berbagai pihak. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur di DKI itu menunjukkan kemampuan dia memfasilitasi kolaborasi. Sebagai contoh misalnya Jaklingko, dia harus bertemu dan berbicara dengan ratusan operator transportasi publik untuk mendengarkan keinginan mereka apa, target mereka apa, kebutuhan mereka apa. Persisnya seperti apa Pak Sulfikar, perkuatan yang tadi Anda katakan? Perkuatan itu adalah dengan memperkuat institusionalisasi di mana ada mekanisme formal melalui kementerian yang akan diimplementasikan pada level bawah. Jadi ini adalah sebuah upaya yang harus difasilitasi oleh pemerintah pusat, seperti itu. Baik, Mas Tauhid, ini kan semacam simalakama ya, ketika mau dilanjutkan terus, artinya kalau ceteris paribus, kan kita akan menghadapi terus setiap akhir tahun penentuan besaran upah baru, ia demo lagi, ia mogok lagi kalau memang dibiarkan. Ada formula yang tepat tidak? Termasuk juga komentar Anda terhadap tiga pasangan ini. Ya, kalau kita lihat memang rata-rata kan memperkuat ya tripartit gitu. Tetapi memang yang kita harus lihat detailnya seperti apa begitu ya, karena kan domainnya akhirnya pemerintah melalui PP yang kemudian cenderung tidak lagi melihat aspirasi dua pihak, baik buruh maupun juga pengusaha begitu. Ya memang dulu ada Dewan Pengupahan, kemudian dihilangkan, dihapuskan begitu ya, karena regulasi berubah. Nah saya kira memang yang prosesnya adalah seberapa jauh pada saat tripartit ini pengambilan keputusannya seperti apa begitu. Sebelum katakanlah PMK ini atau PP ini diterbitkan atau peraturan Menteri Tenaga Kerja ditetapkan begitu. Jadi itu mengeliminir. Yang kedua tentu saja terutama di buruh juga ada juga kesepakatan di antara mereka bahwa ini sangat final begitu. Jadi mereka juga mensosialisasikan beragam kesepakatan begitu. Nah ini tampaknya ini yang belum jalan begitu, karena kan kalau kita regulasinya 2 tahun berturut-turut tidak ada perubahan, padahal tuntutan buruh sebenarnya lebih tinggi begitu ya. Kalau dari visi misi atau tadi penjabaran dari masing-masing paslon, Anda lihat ini masuk akal, cari aman,
Atau seperti apa? Ya, saya kira ya rasional ya, semua sebenarnya membela buruh tetapi juga mempertimbangkan kepentingan nasional, terutama para pelaku usaha ya gitu ya. Tapi memang ya mencari katakanlah voter dari kelompok buruh memang harus lebih keras bagaimana melindungi dan juga memperjuangkan aspirasi mereka ya, meskipun tidak mudah di tengah situasi seperti ini. Tadi ada grafis yang kita perlihatkan bagaimana usulan dari kabupaten kota, Mas Tauhid. Ya, boleh. Itu kan tinggi sekali. Betul. Tapi kan semacam dalam tanda petik di-bypass saja oleh pemerintah provinsi. Dan ini kemudian mungkin akan menjadi bahan lagi untuk buruh, demo, dan mungkin akan mogok. Bagaimana tuh? Ya, saya kira yang pertama ya, kalau saya pernah menghitung ya, kabupaten kota level 15% sebenarnya itu agak miss dari sisi regulasi ya. Sementara pemerintah provinsi stick pada regulasi. Nah, itu ada ruang nego ya. Cenderung memang kabupaten kota lebih tanda kutip ya politis ya. Ketimbang provinsi stick pada aturan yang regulasi ditetapkan oleh pemerintah pusat begitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya tingkat penyerapan tenaga kerja atau median rata upah, sebenarnya kabupaten kota tidak setinggi itu begitu ya. Nah, problemnya memang pada waktu penyusunan daripada kenaikan upah ya, persepsi buruh minimal sama dengan tahun lalu. Nah, ini persepsi masyarakat minimal ya kenaikan upah tahun. Tetapi nyatanya banyak yang terjadi tahun ini turun. Nah, ini yang kemudian memang membangkitkan emosi. Nah, kan wajar kalau itu dipersepsikan gitu. Dan itu jadi problem utama begitu. Mas Erwin, juga sebagai pengusaha saya ingin tanya, tadi kabupaten kota di Jawa Barat mengusulkan tinggi seperti permintaan buruh, tapi provinsi Jawa Barat memutuskan jauh lebih rendah daripada itu. Tanggapan Anda? Kan provinsi itu luas ya. Kalau kabupaten kan lebih mikro lagi. Kalau kita berbicara di sini UMP tertinggi kan Kabupaten Bekasi, tetangganya Jakarta. Kita kan juga prihatin kenapa kok pekerja Jakarta, karyawan Jakarta, UMP-nya lebih rendah dibanding Kabupaten Bekasi. Kabupaten loh ya. Artinya tuh maksudnya kenapa? Karena kehidupan Jakarta lebih tinggi atau bagaimana? Begini, Jakarta ini kan kota ekonomi. Ya, APBD-nya gede. Kenapa UMP-nya Jakarta lebih rendah dibanding UMK-nya Bekasi? Sehingga ini ada ketidakadilan juga kan? Terus kemudian kita lihat ketidakadilan juga bahwa kok pekerjanya Indomaret, Alfamart Jakarta, orang Bogor, bukan orang Jakarta. Kebetulan saya nyalek di Jakarta. Jadi saya merasakan masyarakat Jakarta tuh mengeluh. Mereka lihat ada Indomaret depannya, tapi orang Bogor yang kerja, yang motor dari Bogor. Mas Erwin, kembali lagi tadi ke data Jawa Barat dan tadi kabupaten kota. Itu kan akhirnya apa yang diusulkan oleh kabupaten kota semacam dianulir oleh provinsi Jawa Barat. Sebagai pengusaha ada namanya upah minimum kota kabupaten. Ada upah minimum provinsi. Benchmark. Ini namanya minimum wage. Tapi tadi beda sekali loh, permintaannya ada sekian belas persen, yang diputuskan itu di bawah 3 atau 5%. Bagi saya Jabodetabek ini penghasilan karyawan harus tinggi. Penghasilan pekerja harus tinggi. Industri yang ada di Jakarta, Jabodetabek, ini industri yang keuntungan profitnya tinggi. Coba minum kopi di Jakarta dengan minum kopi, anggaplah contoh di Aceh. Karena biaya hidup lebih tinggi, harga-harga jadi lebih tinggi, otomatis gajinya harus lebih tinggi. Harga kopi di Jakarta lebih mahal dengan harga kopi di Aceh. Otomatis pendapatan pengusaha kopi di Jakarta lebih tinggi dari di Aceh. Baik. Bu Eli, tadi kembali ke case yang sama, pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memutuskannya jauh di bawah yang diusulkan oleh kota dan kabupaten yang menyerap aspirasi dari buruh atau pekerja. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, kita tidak mau melihat misalnya ada pemerintah atau kabupaten, kota atau provinsi menaikkan upah tinggi-tinggi akhirnya digugat lagi nanti kan. Biasanya itu tidak diimplementasikan, kita tidak mau seperti itu gitu. Tapi saya kira kita tetap mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang berani menaikkan upah tinggi dan juga meminta pemerintah yang lain agak berpikirlah jangan dianggap tidak ada buruhnya ini karena Jawa Barat tadi hanya kurang dari 4% loh Bu, itu yang diputuskan dari sekian kabupaten kota yang mengusulkan belasan persen. Iya, jadi di situ Mas yang selalu kita tolak. Kenapa? Kan ada hitung-hitungan sebenarnya. Nah, tapi
pemerintah kan memutuskan itu misalnya 4% dan kenaikannya kita sebutlah tidak sangat signifikan begitu. Nah, kenapa misalnya ada ketakutan pemerintah-pemerintah ini mereka tidak berani melakukan diskresi ya, karena takut akan ada teguran dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, apalagi kebanyakan PLT sekarang. Seperti itu. Jadi, tapi apapun alasannya, kami tetap apresiasi, akan kami kawal supaya misalnya upah yang sudah tinggi ditentukan itu jangan digugat lagi sama pengusaha nanti. Baik. Atau misalnya nanti akan kami dorong misalnya mereka yang upahnya misalnya hanya 3%, mungkin bisa didialogkan di bipartit dengan pengusaha. Satu lagi mas soal tripartit ya, itu kan lembaga itu sudah ada 20 tahun yang lalu, sejak 20 tahun. Itu adalah salah satu lembaga yang diupayakan untuk mereduksi konflik antara buruh dan majikan. Jadi itulah akar dari sosial dialog. Itu alasan saya tadi, makanya itu. Terima kasih. Pak Zulfikar, tanggapan Anda terkait dengan kasus Jawa Barat, tripartit kan ada buruh atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pemerintahnya beda-beda tuh ternyata. Di satu daerah yang sama, yang satu level provinsi, satu kabupaten kota. Seperti apa? Ya, ini konsekuensi dari keberagaman kondisi sosial ekonomi di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat ya. Dan mestinya pemerintah provinsi juga harus melihat realita yang berbeda di level bawah gitu. Di mana kondisi buruh dan kondisi pengusaha di satu daerah mungkin lebih baik dibanding daerah yang lain. Jadi yang dibutuhkan di sini itu adalah dialog lebih lanjut antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten supaya mereka bisa mencari titik temu agar kepentingan pemerintah provinsi itu juga tidak terkorbankan oleh kepentingan dari pemerintah kabupaten. Jadi intinya itu adalah berkomunikasi dan kemudian seluruh pihak baik pengusaha dan pihak buruh itu juga dilibatkan di situ. Tripartit masih berhasil atau sudah gagal kalau Anda lihat? Saya tidak melihatnya itu sebagai sebuah kegagalan. Itu adalah proses dari proses dialog. Tapi harus diperkuat yang tadi Anda katakan. Oh iya, pasti. Baik. Pemirsa, kita akan bicara soal Omnibus Law Cipta Kerja. Ini yang menjadi sesuatu yang terus menjadi bahan. Saya tidak terlalu tahu juga kapan akan berakhir perdebatan soal ini. Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Dan Anda tentunya masih ingat pemirsa tentang Omnibus Law. Kita lihat ada Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian direvisi lewat Perpu nomor 2 tahun 2022 dan di tahun ini, tahun 2023, Perpu Ciptaker ini sah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja ada 5 isu besar, yaitu yang pertama adalah perubahan penetapan upah minimum kota dan kabupaten. Kemudian yang kedua adalah aturan tentang PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga adalah kemudahan penyerapan tenaga kerja asing, TKA. Keempat adalah penyusunan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan dan hilang kesempatan menggugat. Lalu yang kelima adalah kewenangan pemerintah daerah, Pemda, di bawah pemerintah pusat. Kita akan bertanya satu-satu. Saya ke Pak Zulfikar dulu. Pak Zulfikar, tadi upah kita sudah bahas ya. Nah, cuman ada yang masalah menjadi soal aturan PHK. Ada juga soal pekerja asing. Sesuatu yang sensitif. Sekian lama kita sering mendengar. Kalau Amin melihat ini seperti apa pendekatannya? Oke, kita kembali ke hal yang mendasar dulu. Bahwa yang namanya perekonomian itu harus memberi kesejahteraan ke seluruh warga Indonesia. Dan khusus untuk kesejahteraan buruh, maksudnya kita tidak melihat sebagai sesuatu yang nanti datang belakangan. Ya kan? Jadi kesejahteraan buruh itu sebenarnya sangat strategis. Kenapa? Karena ada jutaan, puluhan juta buruh Indonesia. Kalau mereka sejahtera, ekonomi akan tumbuh dari bawah. Ya kan? Dan kesejahteraan ini juga akan punya implikasi terhadap produktivitas. Ya, kalau buruh kita sejahtera, mereka lebih produktif, akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini itu menjadi kendala untuk menciptakan minimum kesejahteraan minimum bagi para pekerja kita. Di bagian apanya? Di bagian apanya? Di soal PHK, soal lembur, lalu kemudian soal tenaga kerja asing dan sebagainya. Jadi seakan-akan pekerja kita itu tidak terlindungi oleh negara dan karena itu kita harus mereview kembali seberapa besar dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada para pekerja kita. Kalau Amin menjadi pemimpin negeri ini, maka kemudian Undang-Undang Cipta Kerja akan direvisi, dibatalkan atau seperti apa? Akan direvisi, itu sudah pasti.
Itu sudah pasti. Terutama tadi bagian-bagian yang bermasalah, yang problematis, yang menjadi kendala untuk memberikan kesejahteraan minimum kepada pekerja itu akan kita perbaiki. Pak Erwin, Mas Erwin, isu ketenaga kerjaan tadi soal PHK, ada yang mengatakan bahwa Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja yang dari Omnibus Law ini lebih menguntungkan pengusaha, katanya begitu ya. Ini ada pendapat. Kalau Anda melihat sebagai tim Prabowo Gibran seperti apa? Ya, kembali ada frase ya, teman-teman tadi sudah saya sampaikan tadi di studio, ini is the economy stupid, ya kan? Bahwa apa yang tadi disajikan, statistik, angka itu tidak sesuai dengan perasaan masyarakat di bawah. Masyarakat tidak peduli dengan undang-undang ini. Mereka peduli dengan perut mereka. Mereka butuh lapangan pekerja. Masyarakat yang mana yang tidak peduli? Ya, masyarakat di bawah yang banyak. Termasuk kan ini buruh? piramida nih. Termasuk buruh? Ya, termasuk. Mereka urusan perut. Oke. Ya kan? Mereka di bawah tidak dapat lapangan kerja. Mereka merasakan banyaknya tenaga kerja asing di smelter nikel. Mereka merasakan kenaikan harga sembako. Mereka merasakan ketidakadilan. Itu perasaan masyarakat hari ini. Sehingga yang kita harus jawab perasaan itu. Undang-undang ini adalah sudah disepakati oleh semua fraksi di DPR dan pemerintah. Ada turunannya, peraturan pemerintah, ada turunannya permen dan sebagainya. Implementasinya yang paling penting dan enforcementnya yang penting. Karena Omnibus Law ini enforcementnya dan implementasinya belum 100%. Sehingga kita juga ingin perizinannya mudah. Hari ini perizinan masih ribet. Walaupun makanya harus diperbaiki. Walaupun sudah ada online single submission, itu saya merasakan tidak terlalu efektif ya? Bukan tidak efektif, belum sempurna. Makanya harus diperbaiki. Bukan berarti dirubah, diperbaiki. Ini setuju berarti Omnibus Law Cipta Kerja tidak diubah sama sekali, dilanjutkan saja kalau Prabowo Gibran yang menjadi pemimpin negara ini? Begini, untuk merubah undang-undang butuh kesepakatan fraksi. Ya, kita buka legislator, membuat undang-undang. Kita ada pemerintah di situ. Dua pihak ini harus sepakat untuk merubah. Apabila umpamanya Amin menjadi pemerintah, apakah legislatornya sepakat? Itu nanti akan dibicarakan. Nah, itu kan harus ada dua pihak. Two party. Terima kasih. Saya harus ke Bu Eli. Bu Eli, seperti apa Omnibus Law Cipta Kerja ini? Sejak awal ada itu kami tolak, Mas. Kami tolak karena kami sudah baca dan semua ke DPR, ke Pak Menko, ke Ibu Menteri, ke petinggi-petinggi negara kami serahkan Maaf, Bu, kami itu artinya Serikat Buruh. Serikat Buruh. Iya, tapi mayoritas. Kalau Ganjar Mahfud? Nah, nanti saya akan ke sana. Ya, jadi singkat saja, Bu, waktunya tidak banyak. Iya, kami tolak karena kami membaca isinya. Terutama kami soroti karena saya kan pemimpin buruh, soroti tentang cipta kerjanya. Di mana itu ada misalnya penghilangan upah sektoral, upah lalu pesangon yang berkurang sangat banyak, lalu outsourcing yang diperluas, jam kerja yang tinggi, lalu ada TKA segala macam. Kami serahkan dan kami sempat ikut berunding dengan tripartit pada saat itu dengan pemerintah dan pengusaha. Tapi pas draft itu disampaikan ke DPR, itu hilang semua yang kita bicarakan di sana gitu. Jadi di situ kami kecewanya sehingga kami gugat hari itu dari undang-undang yang pertama sampai perpu segala macam sampai sekarang kami kalah memang di formil. Tapi kami akan melanjutkan. Nah, saya dengan teman-teman sudah menyampaikan draft posisi kertas posisi kami ke Pak Ganjar dan beliau berjanji undang-undang itu tidak kami katakan buruk ya, tidak semua buruk ya, ada yang bagus, yang positif, tapi berjanji untuk merevisi beberapa pasal yang memang mendegradasi hak buruh gitu. Jadi itu Mas, jadi kalau harus itu alasan kami memilih beliau. Jadi saya rasa serikat buruh atau buruh pimpinan buruh kalau menentukan pilihan kepada satu orang calon itu adalah saya harus membawa eksistensi saya itu di mana gitu. Itu termasuk soal PHK, soal tenaga kerja asing tadi Mas Erwin katakan itu yang akan direvisi juga. Itu tergantung nanti, tapi kita sudah memasukkan soal soal upah sektoralnya, soal pesangonnya segala macam, soal outsourcing yang diperluas. Ya, itu kita masuk. Sangat menarik, tapi kembali lagi apa yang dibicarakan ini tentunya nanti pada waktunya harus digenapi oleh pasangan calon masing-masing. Saya berterima kasih kepada Bu Eli, Mas Erwin, Pak Zulfikar, dan Mas Tauhid. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.